Hai mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret. Hari ini kita bergabung untuk membahas tentang cara membaca pola batik klasik Sito Mulyo. Terutama kepada mahasiswa dan masyarakat umum pecinta batik klasik Solo, Surakarta, kita akan berbagi pengalaman tentang bagaimana mencintai batik. Dan hari ini saya menemukan satu pola cara membaca batik klasik, terutama ya dalam varian ceplok yang berjudul Motif Batik Sito Mulyo. Kata mulyo itu kita sering dengarkan, artinya sesuatu yang mulia, membahagiakan, indah, menyenangkan, dihormati, dan seterusnya. Nyampe kemudian batasan atau definisi mulyo itu menjadi sangat luas. Hari ini kita coba lacak, kalau ada selembar jarit dengan motif Sito Mulyo, sebenarnya apa yang ingin dikatakan oleh para leluhur kreator Jawa, pengertian mulyo secara filosofis dalam bentuk visual motif batik klasik. Motif Sito Mulyo dalam satu rentangan jarit itu panjangnya 2,5 meter kali 1 meter, itu berisi sekitar 200 lebih kotak-kotak formasi jajaran genjang yang berjajar berulang tapi juga berselang-seling. Di sana ada abstraksi dari kupu-kupu, abstraksi dari lar, abstraksi dari rumah atau bangunan, dan seterusnya. Maka dari sekian formasi yang rumit, detail, dan berulang-ulang itu, kita coba lacak bagaimana cara membacanya. Oke, hari ini kita akan uji cobakan sebuah metode pembacaan klasik yang sebenarnya itu pengaruh Buddhistis, yaitu sistem mandala, yaitu cara membaca candi. Dan sebenarnya ini terjadi juga di Jawa. Banyak karya-karya seni rupa terutama yang menganut pola baca mandala. Mandala adalah sebenarnya sebuah cara membaca dari berbasis pada lingkaran atau putaran, karena ini awalnya digunakan sebagai media meditasi. Tapi bukan itu yang kita bahas. Kita coba terapkan sistem mandala untuk membahas motif batik Sito Mulyo. Lalu dengan rentangan yang segitu banyak itu, rentangan formasi kotak-kotak belah ketupat atau bujur sangkar itu, bagaimana kita memulainya? Memulainya adalah satu, menentukan satu motif pokok yang itu paling mewakili dari abstraksi kata mulyo. Motif apa itu? Nanti kita lacak. Yang kedua, setelah kita tetapkan motif pokok, maka kita tetapkan 4 motif yang paling dekat dengan motif tersebut. Ini juga tidak kebetulan, kita pakai konsep Jawa lama, yaitu sedulur papat kalimo pancer atau papat kiblat limo pancer. Ini sebuah kesadaran ruang bagi masyarakat Jawa lama bahwa setiap eksistensi itu tidak sendirian, dia selalu bersinggungan atau dikawal atau berkaitan dengan 4 penjuru yang melingkupinya. Nah, kemudian itu sebagai tahapan kedua. Tahapan ketiga menentukan 4 motif yang kemudian menempel agak jauh dari motif pokok, yaitu kita posisikan sebagai motif pendukung. Dari 3 tahapan itu kita coba aplikasikan dalam bentuk rumus menjadi begini. Motif pokok yang kita ambil, kita tetapkan sebagai abstraksi dari nama mulyo tadi, kita plot dalam huruf X. Kemudian kita cari 4 ceplokan berikutnya, yaitu kita tandai dengan A, B, C, D. Dan kemudian kita cari 4 berikutnya di ring kedua, kita tandai dengan V, X, Z, Z. Nah, coba dari 9 itu, maka kita buat sederhanakan menjadi 4 kalimat. X sebagai tema motif, kalimat pertama adalah A ditambah B didukung oleh V. Kalimat kedua B ditambah C didukung oleh X. Kalimat ketiga C ditambah D didukung oleh Z. Dan kalimat keempat adalah C ditambah D didukung oleh Z. Kita aplikasikan dalam
bentuk visual motif tersebut menjadi, coba ya, ini yang tengah tadi ternyata mulya itu yang kalau kita coba lacak interpretasinya, apakah mulya identik dengan rumah? Oh bukan. Identik dengan lar? Bukan. Lar itu milik keluhuran. Identik dengan bangunan. Bangunan identik dengan mukti atau kemapanan. Atau dengan kupu-kupu. Oh ternyata kupu-kupu kurang cocok untuk mulya karena itu lebih bersifat interaksi masyarakat. Maka yang paling mendekati adalah bunga. Kenapa bunga identik mulya? Ya karena bunga mekar, indah, wangi, harapan hidup, harapan ada datangnya buah dan semacamnya. Kemuliaan kita tetapkan sebagai motif pokok adalah bunga. Bunga kemudian dilingkupi oleh bangunan, oleh lar, oleh kupu-kupu, dan kupu-kupu lagi didukung oleh yang paling atas itu juga kupu-kupu, kemudian ada juga kupu-kupu mengintari. Nah, sekarang dari bunga kita coba interpretasikan maknanya apa. Nah, bunga adalah kemuliaan. Kita ingat yang A, B, C, D tadi. A adalah tempat tinggal, B kebaikan, C tempat tinggal lagi, D kebaikan lagi. Di putaran ring pertama, ring kedua di situ ada aktivitas sosial, aktivitas sosial, aktivitas sosial yang itu sebagai abstraksi dari kupu-kupu. Ya, dari pola baca itu kita sederhanakan dalam bentuk lingkaran-lingkaran. Lingkaran hijau adalah kemuliaan. Lalu arti mulia bagi masyarakat Jawa apa? Mulia selalu identik dengan dia memiliki harta atau tempat tinggal. Dia juga memiliki ilmu atau kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain. Dari tempat tinggal dan kebaikan, dia bisa melaksanakan aktivitas sosial dalam arti berperan secara sosial. Kemudian itu kalimat pertama. Kalimat kedua, kalau dia memiliki ilmu dan tempat tinggal, maka kemudian dia juga memiliki tanggung jawab bagaimana berperan dalam sosialnya. Kalimat kedua. Kalimat ketiga, tempat tinggal mengarah kebaikan didukung oleh peran sosial, maka dengan hartanya dia bisa menyebarkan kebaikan untuk lebih berperan dalam masyarakatnya. Kemudian kalimat keempat, kebaikan menuju tempat tinggal didukung aktivitas sosial, artinya adalah bahwa dengan kebaikan dia bisa membuat kenyamanan yang lain. Dari putaran itu kemudian menjadi kalimat adalah Sito Mulya adalah kemuliaan. Kekayaan atau potensi atau kepandian seseorang adalah hasil dari interaksi sosialnya. Maka jadikan potensi atau kekayaan itu juga bermanfaat bagi lingkungan sosialnya. Teruslah dikembangkan eksistensi dan potensi diri agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kebermanfaat dari kebaikan dan meninggikan keberadaan seseorang di lingkungan sosialnya. Inilah satu pesan kearifan lokal yang tersimpan dalam Sito Mulya, bahwa pengertian kemuliaan adalah ketika dia baik-baik secara pribadinya, secara keberadaannya, juga bermanfaat bagi orang lain dan terus menyebarkan kebermanfaat agar orang lain pun bahagia seperti dirinya. Kemuliaan bukan status, tapi kemuliaan adalah apa yang dilakukan pada masyarakatnya. Begitu arif masyarakat Jawa menyembunyikan atau mengungkapkan pesan-pesan maknawi kebaikan tersebut dalam lembaran kain-kain batiknya. Terima kasih.